أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib tidak lupa mewasiatkan pada diri sendiri dan secara umum kepada segenap hadirin untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa seluruh makhluknya yang ada di langit dan yang ada di bumi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wasyajaru wad dawab." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah engkau tahu, apakah engkau tidak tahu bahawa sesungguhnya siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi seluruhnya mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu wal qamar wan nujum, bahkan matahari, bulan, bintang-bintang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jibal wasyajar wad dawab, bahkan gunung-gunung, pohon-pohon, serta hewan yang melata pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu apa kata Allah? Lanjutan dari potongan ayat ini, wa katsirum minan nas. Banyak juga di antara manusia yang mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun haqqa alaihil azab. Tapi banyak pula di antara manusia yang mereka berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa manusia tidak termasuk dalam kategori penghuni dunia, bumi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, manusia tidak termasuk ciptaan Allah yang seluruhnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk-makhluk Allah yang tinggal di bumi. Namun manusia dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan katsirum minan nas. Memang ada banyak di antara manusia yang mereka sujud. Maksudnya banyak di antara manusia yang mereka solat. Namun masih banyak lagi manusia yang mereka tidak solat. Para hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, ada di antara manusia yang mereka sama sekali tidak melakukan solat kecuali hanya di hari Jumat saja. Ada di antara manusia kaum muslimin yang mereka hanya salat di sebahagian waktu saja.
Ada di antara kaum muslimin yang mereka solat di saat mereka memiliki waktu luang dan meninggalkan solat jika mereka memiliki kesibukan. Ada di antara kaum muslimin yang mereka solat dalam kondisi mereka sedang berada di kotanya, namun ketika mereka safar, mereka meninggalkan solat. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu. Di saat mereka sedang sehat, mereka mengerjakan solat, namun tatkala mereka sedang sakit, mereka meninggalkan solat. Ini menunjukkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa banyak di antara manusia yang mereka berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat, kita tahu bahwa salat ini adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiang daripada agama. Bahkan salat 5 waktu termasuk rukun kedua daripada rukun Islam. Oleh karena itu terlalu banyak dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang keagungan dan kedudukan salat di dalam Islam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, ulaika humul warithun, alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang menjaga salat mereka, terutama salat yang 5 waktu. Mereka-mereka yang menjaga salat 5 waktu, ulaika humul warithun. Mereka ini adalah pewaris-pewaris. Apa yang mereka warisi? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Yang mereka warisi adalah surga Firdaus. Mereka yang mengerjakan salat 5 waktu, maka mereka akan mendapatkan warisan. Apa warisan yang Allah berikan? Surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa orang yang mengerjakan salat secara otomatis dosa-dosanya akan dihapuskan dan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ma'dan bin Abi Talha, ketika itu beliau bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Thauban. Thauban ini adalah mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ma'dan bertemu dengan Thauban, beliau bertanya, "Akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluhu Allahu bihil jannah." Kata Ma'dan bertanya kepada Thauban, "Wahai Thauban, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku amalkan, aku mendapatkan surga. Allah memasukkan aku ke dalam surga." Lalu Thauban ketika itu terdiam, tidak menjawab pertanyaan ini. Kemudian Ma'dan bertanya yang kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama. Thauban juga tidak menjawab dari pertanyaan itu. Lalu Ma'dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Wahai Thauban, ajarkan kepadaku satu amalan yang amalan tersebut dapat memasukkan aku ke dalam surga." Lalu kemudian Thauban mengatakan, "Sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dulu aku pernah bertanya dengan pertanyaan yang sama, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bikasratis sujud lillah." Perbanyaklah sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kerjakanlah salat, terutama salat 5 waktu. Kenapa? Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan wahidatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Karena tidaklah engkau melakukan satu sujud, dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu dan akan menghapuskan dosa-dosamu. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa setiap sujud yang kita lakukan, bayangkan dalam sehari berapa kali kita minimal sujud. Dan apabila ditambahkan dengan solat sunat yang lainnya, berapa kali dalam sehari seorang muslim hendaknya melakukan sujud. Maka setiap kali ia sujud, setiap kali itu pula lah dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihapuskan dosa-dosanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min sa'iril muslimin min kulli dhanbin. Istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ketahuilah seorang hamba ketika ia ingin mengerjakan salat maka akan didatangkan dosa-dosanya, lalu kemudian dosa itu diletakkan di atas pundaknya, lalu kemudian dia ruku', dia sujud, maka akan berjatuhanlah dosa-dosa yang dia pikul di atas pundaknya tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, innal abda idha qama ila salah ata bidhunubihi kulliha fawudi'at ala atiqaihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila ia berdiri mendirikan salat, apabila ia mendirikan salat, maka akan didatangkan dosa-dosanya, fawudi'at ala atiqaihi. Kemudian dosa itu diletakkan di atas pundaknya. Kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali dia melakukan rukuk atau setiap kali dia melakukan sujud, maka dosa-dosanya akan berjatuhan, dosa-dosanya akan berguguran. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mempermisalkan solat 5 waktu yang dikerjakan oleh kaum muslimin seperti seseorang mandi dalam sehari 5 kali. Apakah ketika seseorang dalam sehari mandi 5 kali akan tersisa kotoran-kotoran di tubuhnya? Tentu jawabannya tidak. Begitulah permisalan yang dipermisalkan oleh Nabi SAW. Dosa-dosa seorang hamba akan berguguran tatkala dia mengerjakan solat 5 waktu. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum thumma yaktasil fihi kulla yawmin khamsan ma takulu dhalika yubqi min daranihi. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian jika salah seorang di antara kalian di depan rumahnya ada sungai yang mengalir air begitu bersih, lalu kemudian dia mandi dalam sehari 5 kali, apakah akan tersisa dari tubuhnya kotoran? Lalu para sahabat ketika itu menjawab, qalu la yubki min dzalika syai'an min daranihi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, enggak mungkin ada yang tersisa kotoran-kotoran daki-daki yang menempel di badannya. Wa kadzalika mislus shalawatil khams yamhullahu bihil khataya. Kata Nabi SAW, begitulah permisalan orang yang mendirikan salat 5 waktu, maka tidak tersisa dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menghapus, yamhullahu bihil khataya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosanya karena salat yang dia kerjakan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan kaum muslimin yang selalu menjaga salat 5 waktu kita. Semoga anak cucu kita diberikan kemudahan, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu ini dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, baik dalam kondisi sibuk maupun dalam kondisi waktu lapang, baik dalam kondisi sehat terutama dalam kondisi sakit. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa'anna البلاء والوباء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضى المسلمين شفاء عاجلا غير آجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.